Masih dengan tema yang sama, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa Provinsi Aceh. Acara pelatihan ini berlangsung selama 4 hari dan ini adalah hari ketiga kami dari angkatan ke-7 mengikuti acara pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah teman-teman, ini adalah sebuah persembahan dari saya. Pesona hari ketiga saat berlangsungnya acara mulai dari pagi sampai selesai. Seperti apa sih prosesi acara ini berlangsung selama 4 hari? Kami dipertemukan dengan orang seperti apa? Kami dihidangkan dengan makanan yang seperti apa setiap hari? Dan kami difasilitasi dengan fasilitas yang seperti apa? Semuanya sudah terdata di dalam video ini. Selamat menonton, terima kasih. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo halo. Hai. Halo. Hai. Luar biasa ya. Kita terima juga usulan dari yang lain. Iya. Kelas 7 semangat. Kelas 7 oke. Oke. Gimana? Boleh kira-kira oke. Semangat, semangat. Luar biasa. Oke, kita mulai ya. Joget kayak kemarin dulu. Ya sebentar lagi nanti dipandu sama. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo halo. Hai. Kelas 7. Oke, Bapak Ibu, semalam kita sudah mengerjakan kerja kelompok. Di hari ini kita presentasi. Kalau nanti kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 memberi tanggapan yang wajib, dan boleh kelompok lain juga memberikan tanggapan. Kampung Mawar. Jadi kami di Kampung Mawar itu di sini diformulir daftar masalah dan potensi sketsa desanya. Jalan usaha tani rusak berat sepanjang 1000 meter. Sedangkan potensi yang ada di desa pada saat ini ada batu, ada pasir, ada swadaya masyarakat dan tenaga gotong royong. Kemudian yang kedua ada rabat beton yang menuju irigasi persawahan penduduk. Rabat beton 1 unit. Sedangkan potensi yang ada di desa pada saat itu, pada saat ini maksud kami ada batu. Cuman ada koral lagi ya. Sebenarnya batu itu sudah banyak di sana. Ada koral, ada batu gunung, ada batu giok, apalagi. Cuma tidak apa-apa ya. Batu koral pun ada juga. Ada pasir, ada semen, kebetulan ada kios juga kita jualan di situ. Kemudian ada swadaya dan tenaga gotong royong. Jadi ini 2 saja percontohan yang akan kami buat dalam RPJM. Tentunya di mana nanti yang ranking satunya mungkin itu nanti yang dimasukkan ke RKP kita pada tahun 2025. Kemudian di formulir yang kedua, pengelompokan masalah. Di sini masalahnya adalah 1. Bidang pembangunan, karena dia adalah jalan usaha tani rusak sebanyak 1000 meter. Sepanjang 1000 meter. Potensi yang ada ini sudah copy paste dari sana, batu, pasir, swadaya dan tenaga gotong royong masyarakat. Sedangkan yang kedua,
Ada juga di bidang pembangunan, karena dia adalah rabat beton sumber yang mengaliri ke irigasi. Nah, karena di kampung kami di Desa Mawar itu ada irigasi raksasa yang dibangun langsung dari Menteri Pertanian. Nah, tapi karena sudah rusak sehingga tidak bisa lagi mengairi alir ke irigasi tersebut. Sedangkan masalahnya adalah rabat beton ini termasuk juga rusak berat. Kemudian potensi yang ada batu, ada pasir, ada semen, dan juga ada swadaya dan gotong royong masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini adalah formulir penentuan prioritas masalah. 1. Masalah tadi adalah jalan usaha tadi rusak sepanjang 1000 meter. Ini dirasakan banyak orang, makanya kami buat di sini 5. Berarti nilainya sangat baik. Nah, berarti dirasakan banyak orang. Kemudian posisi jalan tersebut sangat parah. Kalau hujan lebat, ada banjirnya lagi. Kemudian jalannya karena dilalui kendaraan yang begitu besar, sehingga sangat parah. Makanya kami buat di sini angkanya adalah 5. Kemudian seringkali terjadi kerusakan jalan tersebut. Kerusakan jalan ini bisa kita katakan waktu saat di bulan Berber. Nah, karena di Berber itu, kalau menurut ilmu dari Kementerian Pertanian, disitulah curah hujan yang begitu banyak atau sering. Nah, maka di sini kenapa kami masukkan dalam kategori 3? Karena dia tidak terlalu sering. Nah, karena dia terjadi mungkin di akhir-akhir tahun saja. Di akhir tahun, pas sudah mau masuk, kita berusaha kalau ke sawah menanam padi atau ke kebun menanam ladang. Kemudian apakah menghambat peningkatan pendapatan daripada masyarakat? Tentu menghambat. Kenapa kami katakan menghambat? Dengan adanya jalan rusak tersebut atau jalan yang tadi tidak bisa dilewati oleh kendaraan, maka di sini dari masyarakat ini tentunya tidak bisa mengangkat pupuk terlalu banyak. Misalnya kalau ke sawah, tidak bisa berjualan kalau ke sana karena jualannya sudah kena becek semua, nanti tidak laku lagi. Sehingga di sini kami buat dia di ranking yang kelima. Kemudian dukungan potensi memecahkan masalah di sini juga 5, karena di desa itu dia ada dukungannya, berarti kalau membangun atau membuat kembali jalan tersebut atau merenovasi jalan tersebut, potensi di desa itu ada batu, ada pasir, dan ada swadaya gotong royong masyarakat. Maka di sini kami angkakan sebanyak 5. Jadi jumlah nilainya menjadi 23, peringkatnya adalah menjadi peringkat yang ke-1. Sedangkan di formulir yang keempat, pengkajian tindakan pemecahan masalah, nomor 1 masalah, 2 penyebab, 3 potensi, 4 potensi, 5 alternatif, kemudian apa tindakan yang harus dilakukan. Satu masalahnya, di Kampung Mawar itu jalan usaha tadinya rusak berat sebanyak 1000 meter. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena hujan tadi terjadi banjir. Kemudian kedua penyebabnya, kendaraan yang lewat itu melebihi kapasitas jalan tersebut. Yang ada di desa pada saat ini ada batu, ada pasir, ada swadaya dan tenaga gotong royong masyarakat. Kemudian
apa alternatif tindakan pemecahan masalah tersebut? Alternatifnya adalah perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1000 meter. Itulah alternatifnya. Berarti jalan yang rusak itu akan kita perbaiki sebagaimana mestinya, supaya masyarakat itu artinya tidak terganggu dan tidak mengurangi pendapatan dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Tindakan yang layak sama ini ya, perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1000 meter. Kelima, penentuan peringkat tindakan yang layak. Kriteria 1. Perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1000 meter. Pemenuhan kebutuhan orang banyak tentu iya. Kenapa? Makanya di sini kami masukkan angkanya angka 5 karena sangat dibutuhkan atau sangat baik. Kemudian dukungan peningkatan pendapatan masyarakat sudah jelas. Tentunya kalau jalan itu terganggu, masyarakatnya bisa terlambat ke kebun, terlambat ke sawah, dan lain sebagainya. Makanya dukungan pendapatan masyarakat itu bisa berkurang kalau jalannya rusak. Maka di situ kami juga kasih angka sebanyak 5. Kemudian dukungan potensi, karena di desa kita, desa Mawar itu dukungan potensinya sangat luar biasa. Baik partisipasi dari swadaya masyarakat maupun sumber daya alamnya, ada pasir dan ada batu. Jadi makanya dengan ada potensi tersebut, maka di sini kami berikan angka karena sangat dibutuhkan dan sangat baik, maka di sini kami berikan 5. Jumlahnya adalah 15. Maka jalan salah satunya akan diangkat menjadi prioritas keusulan RKP kita pada tahun 2025. Pemerintah pusat. Nah, kenapa harus dimasukkan dalam anggaran ini? Nah, itu. Tapi kalau kami tidak munculkan, dia tidak dapat masalahnya di situ. Saya tidak permasalahkan maupun yang dalam anggaran baik pusat maupun daerah maupun desa. Itu sudah oke. Itu APBN baru kita masukkan. Karena 6 tahun masa jabatan kalau kita di Provinsi Aceh. Yang kita buat sama seperti ini, tentunya kita yang pertama sekali kita akan harus ada muslim menggarap desa. Iya, betul. Kenapa enggak dua-duanya sekaligus dibangun? itu Tugas kita hari ini kan prioritas. Memprioritaskan mana yang duluan dulu, mana yang kita perbaiki, mana yang ketiga. Terima kasih Pak ya. Ini sudah benar. Di sini, di titik masalah ini Pak, di titik masalah ini, masalah yang diminta Pak. Nanti rambat beton ini munculnya di tindakan kelayakan, baru munculnya rambat beton. Berarti di sini jalan menuju pertanian rusak berat. Nah, ini. Tindakan air bersih di batu pasir Tentang RMI. pertama Setiap lebaran satu usulan ya. Jadi kelompok 3 belajar ya dari Baik kawan-kawan, di sini sebelum kami menjelaskan, perlu kami sampaikan ada berapa poin? 4 poin. Yang pertama, ini bukan jobdesk kami selaku tuhapen kan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, jika ada pertanyaan, nanti ada yang membidanginya ibu ini. Kedua, yang ketiga, jika nanti pemaparan kami tidak sesuai dengan apa yang kami catat, itu ada persentage yang dan yang keempat, jika nanti setelah kami jelaskan semua dan pertanyaan bapak-bapak tidak sesuai dengan jawaban kami, ada ibu yang siap memberikan sanksi, baik menjadi
maupun berjoget. Oke, sekian. Permasalahan yang tensinya Diangkat dari RPJM masuk ke Rapi. Itu kan udah ada perankingannya. Sekian dan terima kasih, tidak ada tanggapan. Sementara kebiasaan kita di desa. Mungkin Meningkat baru dijual. Makanya perlu diadakan suatu bimbingan dan pelatihan yang akan diberikan oleh ilmunya dari tingkat Bapak Kabupaten. Sekian dan terima kasih. Gara-gara kelompok. Makanya Kita ikut rapatkan tentang anggaran dan kegiatan desa tadi secara internalnya antara jam. sudah nampak. Cuman kembali lagi nanti, kalau tanya kalau tertib di kabupaten lain itu Pak. Kami dapat Ya, itu karena disiplin anggaran ya, juga. yang pertama 2023 kami dapat 116 juta dan temuan. 2024 kami dapat lagi 120 juta. Itu dana tambahan. Mudah-mudahan 2025 bisa kami kejar di akhir purna tugas saya. Nah, untuk ini yang saya ingin bilang buat desa-desa yang lain, marilah kita menjadi pemimpin yang transparan, akutabel dan data-data di saat kita yang berhadapan dengan BPD. Misalnya ini data yang sudah dikerjakan tabung nggak apa-apa, walaupun BPD tidak meminta, kita yang penting sama-sama bekerja sama lah. Ini patut dicontoh nih Pak, karena sudah dapat apresiasi nih dari pemerintah. Sedikit tadi belum terpecah. tumbuh berjaya. Cakep. Jangan setapak menuju kampung. Lebih baik susah di waktu belajar daripada salah pencairan dana kampung. Bisa rupanya Pak. Kau bilang bisa. Apa bisa? Bahwa pembelian langsung ini Pak, kita ambil duit langsung ke toko tanpa buat penawaran, langsung ke toko terkait. Nah itu dibolehkan pada angka berapa maksimalnya? Ada sebagai bupati ngaturnya 5 juta, ada sebagai bupati ngaturnya 10 juta, mungkin bahkan ada sampai 50 juta. Batasan yang dibolehkan itu hingga 50 juta kalau berdasarkan aturan nasional Pak, aturan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jam 2 nih Pak, ini istirahat dulu Pak. Semelu. Menyala semelu.
Tiada lagi senyum indah, ku takkan berkecil hati, ku takkan merasa kecewa, walau pedih pilu di hati. Kau ku iring senyum indah. Tepuk tangannya Mbak. Walaupun pergi. Lompat dua. Kecil, di saat tamu datang ke rumah jangan ada lagi bertumpuk kain gosokan, kain jemuran bertumpuk, jangan lagi Bu. Tata laksana rumah tangga. Karena ibu kecil itu jadi panutan bagi masyarakat lain. Bagaimana kita mau mensosialisasikan rumah tangga yang nyaman, yang bersih ke masyarakat, sementara rumah kita berserak, berantakan. Bagaimana kita mau kasih penyuluhan ke masyarakat, ke anggota kita, makanan bergizi, sementara kita makan siap saji, beli makanan yang siap saji. Tuh. Makanya saya bilang di rumah dulu. Bilangin anak lapar Pak, karena ibunya sih main HP, anak dikasih piring makan sendiri, apa makan apa tidak ibunya tidak tahu, ibunya asik sendiri. Pola asuh. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi, orang berada, malah sekarang tidak malu kalau anaknya dibilang stunting. Jadi desa kan sebagai kasih. Oke, bagus sih. Jadi data itu Bapak, kumpulan fakta. Oke Pak, kumpulan fakta, kumpulan gagasan, kumpulan kode-kode, kumpulan simbol-simbol, itu data. Semua sudah ada BUMDes. Betul. Karena wajib punya BUMDes kan Pak? Wajib punya BUMDes. Sekarang yang jadi masalahnya mati suri, berkembang, Mati tetap. Jangan dikembang. jadi masalah sekarang, betul kan? Banyak Jalan di tempat. Ini harapan kami kan masing-masing dari desa. Saya rasa ini seluruh Aceh yang merasakan ini terkait dengan BUMDes ini. Khususnya di desa saya. Yang terjadi yang pertama seperti yang disampaikan Bapak tadi, memang mindset pengurusnya rata-rata masih di bawah, menengah ke bawah kan. Artinya ini kami berharap baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bisa memberikan berupa sosialisasi ataupun BIMTEK seperti yang kita adakan secara ini khusus terkait dengan program BUMDes. Ya, pengembangan BUMDesnya. Karena yang terjadi di lapangan, setiap tahun pun kita plot anggaran ke situ, yang ada gitu-gitu aja, yang timbul cuma cemburu sosial, bahkan kepala desanya yang dituding dan aparat desanya itu sendiri. Jadi maka dari itu kami juga berharap di sini Bu, kalau bisa dalam kesempatan ini kan, sepulang kami dari sini nanti bulan-bulan ke depan ya, sudah ada instruksi dari baik itu provinsi kan ke daerah dan memfasilitasi tim-tim ahlinya kepada pengurus BUMDesnya. Terima kasih Bu. Nggak terbuka pikiran. Ini kita rasakan semua nih, Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, pendapatan misalnya 3 juta misalnya, sementara kebutuhan dari keluarga 5 juta. Bagaimana minus 2 juta ini? Nah, itu biasanya ibu punya ide tersendiri Pak, kreatif ya. Sehingga yang mau 3 juta cukup jadinya. Nah yang begini Pak, maksudnya kita mengalami sekarang dengan masalah yang banyak akan muncul kreativitas atau inovatif tadi. Cuman sekedar baca saja Pak, sekedar tahu saja. Seperti misalnya masalah mobil tadi, si A punya mobil, kita punya mobil. Dua-duanya bisa membaca peluang sebenarnya. Peluangnya apa? Ini sudah musim panen, petani butuh angkutan sebagainya. Hanya sekedar tahu saja. Bila dia berhenti di situ, maka ini belum bisa dia memenuhi konsep berusaha. Apa yang harus dibutuhkan ini Pak? Meresponnya. Bila dia tahu, segera bertindak Pak. Karena memang jiwa orang yang punya sikap berusaha seperti itu.
Jadi begitu dia baca peluang, langsung dia merespon dengan usaha-usaha tertentu. Apa cari modal misalnya kalau belum punya mobil, atau pinjam dulu bagaimana cara peluang itu dijemput, Pak. Jadi dia harus bisa membaca peluang dan merespon segera. Hati hijau hormat. Ya Allah, capek. Langsung. Jen. Berat nih nonton. Kita mau pamit. Oh juga. Sekitar seluruh jiwa tercurah saat ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwamu tenang bersamamu. Wanita mengalunkan memori tentang cinta. Silakan duduk contoh sedang kegiatan bukan kegiatan pun apa misalnya pembuatan jalan apa bisa. Apa